tutup limun jieuna tina plastik lolobana keur ngalamun kadanguna kirang tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayur kentang, sayur lodeh, biasaan kurang lada, mentang-mentang ngajawab kabeh, hanakal jika kapaksa. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun peuteuy daun salam, dibeli teu Mang Tatang, sing saha anu ngajawab salam didoakeun sing lunas hutang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sadayana la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Yang saya hormati guru kita semua, pimpinan Pondok Pesantren Zikir Alfan, Bapak Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana beserta Ibu Hajah Ina Arifianti Jafar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, serta keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMA Ihsanul Afat, Bapak Asri Alfani Eskom, para guru-guru, para mentor dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan pidato singkat tentang bulan Muharram. Hadirin sekalian, bulan Muharram adalah salah satu bulan istimewa dalam Islam. Muharram termasuk dalam bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Boleh dibuka Qurannya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. 4 bulan haram tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dalam bulan-bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk dosa dan permusuhan.
Bulan Muharram juga memiliki kaitan yang erat dengan peristiwa bersejarah dalam Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan Islam dan dijadikan sebagai awal penanggalan hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Hadirin sekalian, hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tapi juga simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga sangat memuliakan bulan ini. Salah satu ibadah yang dianjurkan adalah puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Hadirin sekalian, bahkan beliau juga menganjurkan untuk menambah puasa pada tanggal 9 Muharram yang biasa kita sebut dengan hari Tasu'a, agar kita berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi. Puasa Asyura ini merupakan puasa yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Muharram. Puasa pada bulan Muharram termasuk puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil haram, syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal fardhiyah salatul lail." Artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu pada bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian, puasa Asyura memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Selain itu, puasa ini juga merupakan bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Keutamaan puasa Asyura diantaranya, yang pertama, menghapus dosa setahun yang lalu. Yang kedua, meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapatkan pahala yang besar. Dan yang terakhir, puasa terbaik setelah puasa bulan Ramadan. Hadirin sekalian, tanggal 1 Muharram bukan sekedar pergantian kalender Hijriah, tetapi merupakan momen refleksi bagi kita semua untuk memperbaiki diri dan menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Jadi teman-teman, di tanggal 1 Muharram nanti bukan sekedar pergantian tahun saja, bukan juga sekedar pawai obor saja, tapi jadikanlah tanggal 1 Muharram nanti menjadi momen refleksi dan muhasabah diri. Dalam sejarah Islam, tanggal 1 Muharram menjadi pengingat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga simbol perubahan menuju kebaikan dan perjuangan demi tegaknya nilai-nilai Islam. Marilah kita jadikan momen Muharram nanti sebagai titik tolak untuk berhijrah dari keburukan menuju kebaikan. Dari yang tadinya malas menjadi rajin, dari yang lalai menjadi lebih taat, dari yang jarang jamaah jadi sering jamaah, dari yang suka kabur pas zikir, kita mulai ubah kebiasaan itu jadi zikir dulu. Terus buat teman-teman yang suka ikutan zikir, yang gerak tuh cuman kepalanya aja tapi mulutnya diem. Mulai sekarang marilah kita ubah kebiasaan itu dengan cara ikutan zikir, gak cuma kepalanya tapi dengan mulutnya juga. Terus hadirin sekalian, terutama bagi generasi muda seperti kita ini, sudah saatnya kita menanamkan semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hadirin sekalian, di bulan Muharram kita juga dianjurkan untuk melakukan puasa, khususnya pada tanggal 9 dan 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah lalu. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan kesempatan nanti untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari datangnya bulan Muharram ini dan senantiasa diberi kekuatan untuk terus berhijrah ke arah yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup dengan bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.